Yenita berdiri di depan cermin besar di kamar apartemennya, menatap refleksi dirinya dengan pandangan tenang tapi penuh perhitungan. Hari ini adalah hari yang selama beberapa minggu terakhir membuat hatinya berdebar, meski ia tidak ingin menunjukkannya kepada siapapun. Pernikahan Putra, mantan suaminya, akan digelar di salah satu hotel mewah di pusat kota, dan ia sudah memutuskan untuk menghadirinya. Tidak dengan pakaian mencolok atau perhiasan mahal, tapi dengan penampilan sederhana, elegan, dan penuh wibawa. Ia ingin menunjukkan bahwa kematangan dan kesuksesan sejati tidak selalu harus dipamerkan lewat hiasan berlebihan. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu. Hubungannya dengan Putra berakhir hampir 2 tahun yang lalu, bukan karena ia tidak mencintai, tapi karena ego dan ambisi Putra yang selalu ingin terlihat lebih hebat, lebih kaya, dan lebih berkuasa. Yenita tidak menyesal. Kehidupannya sekarang lebih teratur, lebih damai, dan yang paling penting, ia berhasil meraih posisi yang selama ini diimpikannya. Namun, menghadiri pernikahan mantan suami tetap menimbulkan campuran perasaan yang kompleks. Sedikit rasa sakit, sedikit rasa ingin membuktikan diri, dan tentu saja rasa penasaran terhadap apa yang akan terjadi. Di meja riasnya, terhampar beberapa pilihan pakaian. Ia memilih gaun midi berwarna krem yang sederhana namun anggun, potongan klasik yang menekankan siluet tubuhnya dengan elegan tanpa berlebihan. Sepasang sepatu hak rendah berwarna netral melengkapi penampilannya. Rambutnya diikat rapi dengan gaya sederhana, dan riasan wajahnya tipis, menonjolkan kecantikan alami tanpa memerlukan hiasan berlebihan. Ia menatap dirinya sekali lagi di cermin dan tersenyum tipis. "Aku siap," gumamnya dalam hati. Sambil menyiapkan tas kecilnya, Yenita juga menyiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Hinaan, ejekan, atau tatapan menyindir dari mantan suaminya. Ia tahu Putra sombong dan mudah merasa superior, dan mungkin ia tidak bisa menahan keinginannya untuk memamerkan status sosialnya. Namun, Yenita bertekad untuk tetap tenang dan tidak memberikan kepuasan padanya dengan menunjukkan kemarahannya atau kesedihannya. Ia ingin membiarkan tindakan dan aura dirinya yang berbicara, kesuksesan dan ketenangan yang tidak bisa ditiru atau dipalsukan. Di sisi lain, ia merasa sedikit lega karena mengetahui bahwa Putra akan menikah dengan seorang wanita yang tampak bijaksana dan sopan. Yenita tidak menaruh rasa benci atau dendam, meskipun hatinya pernah terluka. Ia percaya, menghadapi pernikahan ini dengan kepala tegak adalah bentuk kedewasaan sejati, sebuah bukti bahwa ia telah belajar dari masa lalu dan mampu melangkah lebih jauh. Perasaan ini memberinya ketenangan, walau tetap ada sedikit gemetar di perut yang tak bisa dihindari saat membayangkan interaksi pertama dengan Putra. Sebelum meninggalkan apartemennya, Yenita memeriksa kembali tasnya. Dompet, kartu identitas, handphone, dan beberapa dokumen penting yang mungkin ia perlukan. Semuanya rapi. Ia memastikan juga parfum favoritnya tersemprot tipis di pergelangan tangan dan leher, cukup untuk membuatnya merasa percaya diri, tapi tidak berlebihan. Satu hal yang ia tanamkan di benaknya, ini bukan soal balas dendam, ini soal menunjukkan harga diri tanpa harus merendahkan orang lain. Ketika mobil yang dipesan untuknya tiba, Yenita menatap apartemen untuk terakhir kali. Sinar matahari pagi menembus jendela, menciptakan bayangan lembut di lantai marmer. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan memasuki mobil dengan langkah mantap. Di perjalanan ke lokasi pernikahan, ia memikirkan bagaimana menghadapi keramaian, interaksi dengan tamu, dan tentu saja, dengan Putra sendiri. Setiap skenario diulang di pikirannya. Jika Putra menghina, jika tamu menatapnya heran, jika situasi menjadi canggung. Ia bertekad, dalam setiap kemungkinan, ia tetap akan anggun, tenang, dan percaya diri. Perjalanan singkat menuju hotel mewah itu dipenuhi oleh kesunyian yang nyaman. Yenita memilih untuk menenangkan diri, menikmati musik lembut yang ia putar melalui earphone. Setiap ketukan irama seolah mengingatkan dirinya untuk tetap fokus pada tujuan, hadir dengan elegan, menghadapi masa lalu tanpa membiarkannya menekan masa kini,
dan meninggalkan kesan yang tidak terlupakan bagi siapapun yang hadir. Begitu mobil berhenti di depan hotel, Yenita menatap bangunan mewah dengan sorot mata yang tajam namun lembut. Ia turun dengan langkah percaya diri, memeriksa penampilan satu kali lagi di cermin kecil di tasnya, lalu melangkah masuk ke lobi yang dipenuhi tamu undangan. Aroma bunga segar dan dekorasi mewah menyambutnya. Namun ia tetap menjaga ketenangan, tidak terbawa gemerlap suasana. Ia tahu, babak baru ini akan menjadi panggung di mana ia menunjukkan diri, bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk menegaskan siapa ia sekarang. Dengan langkah mantap, Yenita melangkah menuju ruang utama resepsi, di mana Putra dan semua tamu menunggu. Ia menyadari bahwa pertemuan pertama akan menentukan nada emosional sepanjang acara. Dengan satu tarikan napas terakhir, ia memasuki aula pernikahan, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa lalu tanpa kehilangan harga diri. Di balik senyum lembutnya, ada tekad kuat. Ini adalah momen yang akan ia lalui dengan elegan, apapun yang terjadi. Mobil melaju pelan menyusuri jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan pagi. Yenita duduk tegak di kursi belakang, tangan menggenggam tas kecilnya, matanya menatap keluar jendela. Di luar, gedung-gedung tinggi berbaris rapi, namun pikirannya sepenuhnya tertuju pada momen yang sebentar lagi akan dihadapinya. Pertemuan dengan Putra, mantan suaminya, dan tamu-tamu undangan yang sebagian besar mengenalnya dari masa lalu. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan denyut jantung yang sedikit meningkat. Meski ia telah menyiapkan mental, tetap saja ada rasa canggung yang samar menghantui. Ia menutup mata sejenak dan membayangkan setiap kemungkinan skenario. Putra mencoba menghina, tamu menatap heran, atau bahkan ucapan istri barunya yang bisa mengejutkan Putra. Dalam benaknya, Yenita menegaskan satu hal, ia akan menghadapi semuanya dengan ketenangan dan elegan. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya harga diri dan wibawa yang tertanam dari perjuangan hidupnya. Di tengah perjalanan, teleponnya bergetar. Pesan dari sahabatnya, Ratna, muncul di layar. Yenita, sudah siap? Ingat, tampil sederhana tapi anggun ya. Jangan biarkan masa lalu membuatmu ragu. Aku di lobi menunggu. Yenita tersenyum tipis. Ratna selalu menjadi teman yang bijak dan penuh pengertian. Ia membalas pesan singkat itu, memastikan Ratna tahu bahwa ia sudah siap dan akan bertemu sebentar lagi di lokasi pernikahan. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di depan hotel mewah yang akan menjadi tempat resepsi. Yenita membuka pintu dengan perlahan, menuruni mobil dengan langkah mantap. Ia menyapa sopir dengan senyum ringan dan berjalan menuju lobi, di mana Ratna sudah menunggunya. Yenita. Ratna menyambut dengan hangat, memeluknya sebentar. Kamu terlihat anggun, seperti biasa. Terima kasih, Ratna, jawab Yenita, menata gaunnya yang sederhana namun elegan. Aku harap semuanya berjalan lancar. Mereka berdua masuk ke dalam lobi hotel yang luas dan dihias dengan bunga segar serta dekorasi elegan. Musik lembut memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang hangat namun formal. Ratna mengusap tangan Yenita, seakan memberi dorongan terakhir. Ingat, tetap tenang. Jangan terlalu memperhatikan Putra. Fokus saja pada dirimu sendiri. Yenita mengangguk, mengatur napas, dan melangkah menuju area utama resepsi. Saat melintasi tamu-tamu yang mulai berdatangan, ia menyapa beberapa wajah yang dikenalnya dari acara-acara sebelumnya. Sapaan singkat dan senyum hangat menunjukkan kedewasaannya, dan orang-orang seolah merasakan aura percaya dirinya yang tenang. Tidak ada yang bisa menebak betapa gelisahnya ia di dalam hati, karena ekspresinya tetap lembut dan sopan. Beberapa tamu memberikan tatapan heran, beberapa menunduk sopan. Yenita menahan diri untuk tidak menanggapi bisik-bisik yang mungkin terdengar di antara tamu. Ia sadar bahwa sebagian besar orang hadir di resepsi ini adalah kenalannya dari masa lalu, sebagian adalah teman Putra, dan beberapa adalah kerabat yang belum terlalu dekat. Namun,
Ia tidak membiarkan hal itu mengganggu fokusnya. Ratna berjalan di sisinya, berbicara pelan agar tidak terdengar oleh orang lain. Kamu ingatkan, kalau Putra mungkin mencoba menghina atau menyindir? Jangan biarkan itu memengaruhimu. Anggap saja semua ini panggung, dan kamu adalah pemeran utama yang menunjukkan kelasmu. Yenita tersenyum tipis, merasakan sedikit ketenangan dari kata-kata Ratna. Ia membalas, "Aku tahu, Ratna. Aku hanya ingin tetap tenang, apapun yang terjadi." Saat mereka berjalan menuju area utama, mata Yenita menangkap sosok Putra dari kejauhan. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, berdiri di tengah kerumunan tamu sambil tersenyum lebar. Yenita menahan napas sejenak. Ia mencatat gerak-geriknya dengan teliti, cara Putra menatap tamu, senyum yang dipaksakan, dan aura superior yang selalu ia tunjukkan. Yenita tahu, ini adalah momen di mana ia harus tetap fokus. Tidak ada kata-kata kasar atau tatapan merendahkan yang bisa menggoyahkan tekadnya. Ia merapikan gaun dan rambutnya, memastikan penampilannya sederhana namun anggun, dan melangkah lebih dekat ke Putra, dengan Ratna tetap berada di sampingnya. Perjalanan ke lokasi ini bukan sekadar fisik. Setiap langkah adalah persiapan mental. Yenita memikirkan cara menghadapi interaksi pertama dengan Putra, menjaga agar tatapan mata tetap tenang, senyum tetap lembut, dan bahasa tubuh menunjukkan wibawa. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang yang hadir menyadari bahwa ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan sukses. Dalam perjalanan ini, Yenita juga menyadari satu hal, ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menunjukkan kematangan dan harga diri yang sejati. Masa lalu tidak boleh menjadi belenggu. Setiap kata, setiap tatapan, dan setiap gerakan harus dipilih dengan cermat. Ia menekankan prinsip ini dalam hatinya, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di aula pernikahan. Saat mereka tiba di pintu aula utama, Yenita menarik napas panjang, mempersiapkan langkah pertama masuk ke ruang di mana tamu-tamu lain sudah berkumpul. Ia menyadari bahwa interaksi pertama dengan Putra dan tamu-tamu yang hadir akan menentukan nada emosional sepanjang acara. Dengan satu tarikan napas terakhir, ia melangkah masuk, membawa ketenangan yang lahir dari kesiapan mental dan percaya diri yang matang. Di balik senyum lembutnya, ada tekad kuat. Ini adalah momen untuk menunjukkan siapa ia sekarang, tanpa harus menyinggung atau menyakiti siapapun. Yenita melangkah masuk ke aula utama dengan langkah mantap. Musik lembut dan aroma bunga segar menyambutnya. Namun semua itu tidak mengalihkan fokusnya. Mata Yenita segera menangkap Putra, yang berdiri di dekat pelaminan, tersenyum lebar kepada tamu undangan. Setiap gerak-geriknya tampak rapi dan penuh perhitungan, sebuah pose yang sudah terlalu sering ia lihat selama pernikahan sosial dan acara bisnis sebelumnya. Ia memperhatikan setiap detail. Jas hitam Putra terpasang rapi, dasi berwarna gelap menekankan kesan formal dan superior, dan sepatu kulitnya mengkilap sempurna. Tapi ada sesuatu dalam senyum Putra yang tampak sedikit tegang, seakan ia menyadari kehadiran Yenita akan segera menjadi sorotan. Yenita menahan napas tipis, menenangkan diri, dan terus melangkah, menyapa beberapa tamu dengan senyum sopan. "Tuan Putra, selamat ya." Yenita mengucapkan salam hangat saat seorang tamu mengedepankan dirinya untuk memperkenalkan. Ia tetap menjaga tatapan matanya fokus, penuh wibawa, tanpa menandakan bahwa hatinya sedikit berdebar karena menghadapi mantan suami. Beberapa tamu menatapnya dengan rasa penasaran dan sedikit takjub. Penampilan sederhana Yenita ternyata tidak mengurangi aura elegan dan percaya dirinya. Beberapa dari mereka bahkan berbisik ringan, memuji ketenangan dan kesederhanaannya. Yenita menyadari sorot mata mereka, namun tidak terpengaruh. Ia tahu, yang paling penting adalah tetap teguh pada prinsipnya, hadir dengan anggun, menunjukkan kematangan, dan tidak membiarkan Putra atau orang lain merendahkannya. Ia melangkah lebih dekat ke pelaminan. Putra menyadari kehadirannya,
dan senyum di wajahnya berubah sedikit menjadi kaku. Yenita menatapnya sejenak, hanya sekadar untuk memberi kesan sopan, lalu mengalihkan pandangan ke sekeliling. Ia memperhatikan dekorasi yang dipilih dengan cermat, bunga putih dan krem yang elegan, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya lembut, serta meja-meja yang tersusun rapi dengan taplak kain halus. Semua detail ini menunjukkan bahwa resepsi ini adalah acara yang direncanakan dengan teliti, sama seperti Putra yang selalu perfeksionis. Ratna tetap berada di samping Yenita, memberi dorongan ringan. Tetap tenang, Yen. Ini hanya pertemuan pertama. Jangan biarkan dia menguasai suasana. Yenita mengangguk, menenangkan diri. Ia tahu, interaksi pertama dengan Putra akan menentukan nada emosional sepanjang acara. Tatapan dan senyumnya harus netral, elegan, dan menunjukkan ketenangan. Ia tidak ingin memulai konflik atau terlihat terlalu defensif, tetapi juga tidak ingin Putra merasa superior. Beberapa kerabat Putra mendekat, menyapa Yenita dengan hangat. "Yenita, senang melihatmu datang," ucap salah satu kerabat dengan senyum ramah. Yenita membalas dengan sopan, mengucapkan terima kasih dan menanyakan kabar mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terukur, menunjukkan kedewasaan dan sikap profesional yang selalu ia bangun sejak meninggalkan Putra. Di sisi lain, Putra tampak semakin gelisah. Yenita bisa merasakan tatapan matanya yang sesekali menyinggung, seakan ia mencoba membaca sikap Yenita. Tapi Yenita tetap tenang, menyadari setiap gerak-gerik Putra. Ia menyadari bahwa kesombongan dan rasa superior Putra bisa menjadi alatnya sendiri jika ia menanganinya dengan tepat. Tetapi Yenita tidak ingin menggunakan momen ini untuk membalas dendam. Ia hanya ingin menunjukkan kematangan, kesuksesan, dan harga dirinya. Tatapan Yenita akhirnya tertuju pada istri baru Putra. Wanita itu terlihat anggun, sopan, dan bijaksana. Ia berdiri sedikit di belakang Putra, tampak mengamati situasi dengan tenang. Yenita menilai aura wanita itu. Tidak ada sikap meremehkan, hanya kehangatan dan ketenangan yang membuatnya terlihat dewasa. Yenita mengangguk pelan di dalam hati. Kehadiran wanita ini mungkin menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan suasana. Seiring langkah Yenita lebih dekat ke pusat ruangan, beberapa tamu mulai memperhatikan kehadirannya dengan lebih jelas. Bisik-bisik kecil terdengar di antara mereka, dan beberapa mata menatap dengan kagum. Ia menyadari bahwa kehadirannya, meski sederhana, memberikan kesan kuat. Seseorang yang percaya diri, anggun, dan tenang, tanpa harus bersaing atau memamerkan status sosial. Pada saat itu, Yenita menatap Putra lagi. Ada ketegangan yang samar terlihat di wajahnya, dan senyum yang dulu selalu tampak percaya diri kini sedikit retak. Yenita menahan senyum tipis, hanya sekadar memberi kesan sopan. Ia tahu bahwa momen ini adalah awal dari babak yang lebih kompleks, di mana harga diri, kesuksesan, dan wibawa akan diuji. Ratna menepuk bahu Yenita pelan, memberi isyarat bahwa semua berjalan sesuai rencana. Yenita menarik napas panjang, menenangkan diri, dan siap menghadapi interaksi pertama yang akan segera terjadi. Ini bukan hanya tentang Putra, tetapi juga tentang dirinya sendiri, kematangan, pengendalian diri, dan kesuksesan yang nyata. Dengan langkah mantap, Yenita melangkah lebih dekat ke Putra, menatapnya langsung dengan tenang, dan mengucapkan salam. "Selamat, Putra. Semoga hari ini menjadi awal yang bahagia." Suaranya lembut namun tegas, menunjukkan ketenangan dan wibawa. Putra menatap Yenita, sedikit terkejut oleh ketenangan dan kesopanan yang terpancar darinya. Tidak ada amarah, tidak ada kegelisahan, hanya seseorang yang tenang, percaya diri, dan anggun. Tatapan Yenita seakan menegaskan, masa lalu adalah masa lalu, tetapi harga diri dan kesuksesan adalah miliknya sekarang. Di momen itu, suasana sejenak hening. Yenita tahu, ini adalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan menguji kesabaran dan keteguhan hatinya. Tapi ia siap.
karena setiap langkah, setiap tatapan, dan setiap kata telah ia persiapkan dengan matang. Setelah beberapa langkah mantap memasuki aula, Yenita akhirnya berdiri di dekat pelaminan, tepat di hadapan putra. Suasana terasa sedikit berbeda, seakan waktu menahan napas. Putra menatapnya, matanya meneliti setiap detail, dari penampilan sederhana namun anggun Yenita hingga sorot matanya yang tenang dan percaya diri. Ada sedikit kejutan yang tersirat di wajahnya, seakan tidak menyangka Yenita bisa terlihat begitu elegan tanpa harus berlebihan. "Yen," putra memulai, suaranya sedikit kaku, seolah sedang berusaha menahan perasaan campur aduk yang tidak bisa ia ungkapkan. Yenita menatapnya tenang, mengangguk halus sebagai tanda sapaan. "Putra, selamat ya. Semoga hari ini menjadi momen yang indah bagi kalian berdua," ujar Yenita dengan nada lembut namun tegas. Kata-katanya sederhana, tapi membawa wibawa dan ketenangan yang membuat putra merasa sedikit tersudut. Tidak ada nada dendam, tidak ada sarkasme, hanya keanggunan yang nyata. Putra tersenyum tipis, namun di balik senyum itu tersirat ketegangan. Ia terbiasa menghadapi situasi sosial dengan percaya diri, namun kali ini berbeda. Yenita bukan wanita yang mudah terintimidasi atau tersinggung. Tatapannya yang mantap dan kalem membuat putra sejenak kehilangan kendali. "Ah, iya, terima kasih," jawab putra sambil menyesuaikan posisi dasinya. Ia mencoba berbicara ringan, namun nada suaranya tetap canggung. Sekilas, terlihat bahwa putra sedang berusaha menjaga citra di hadapan tamu-tamu yang mulai menyorot mereka. Beberapa tamu mendekat, tersenyum hangat, seakan ingin menjadi saksi pertemuan yang penuh ketegangan ini. Yenita tetap fokus pada putra, namun ia juga menyadari tatapan orang-orang di sekeliling. Semua mata tertuju padanya, membuatnya semakin berhati-hati dalam setiap gerakan dan kata yang ia ucapkan. "Bagaimana kabarmu, Yenita? Sudah lama tidak bertemu." Putra mencoba memulai percakapan biasa, namun nada suaranya masih menyimpan kesombongan tipis, seakan ingin menunjukkan bahwa ia masih merasa lebih unggul. Yenita menanggapi dengan tenang. "Saya baik, putra. Saya harap pernikahanmu berjalan lancar dan bahagia. Itu yang terpenting hari ini." Kata-katanya sederhana, tetapi penuh arti. Tidak ada ketegangan berlebihan, hanya keteguhan dan kedewasaan yang memancar dari setiap kalimat. Putra tersenyum tipis, tetapi matanya sesekali melirik ke tamu lain, seakan menilai reaksi mereka terhadap kehadiran Yenita. Ia mulai merasakan tekanan sosial yang berbeda dari biasanya. Wanita yang dulu ia anggap lemah dan mudah dipengaruhi kini berdiri tegak, tenang, dan anggun. Di sisi lain, istri baru putra berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tatapannya lembut, bijaksana, namun waspada. Ia menyadari ketegangan yang mulai muncul antara Yenita dan putra, dan memilih untuk menunggu dengan tenang, memastikan situasi tidak semakin memanas. Percakapan ringan berlanjut, namun Yenita selalu menjaga kata-katanya agar tetap sopan dan elegan. Ia tidak membiarkan putra merendahkannya atau memicu konflik. Setiap kalimatnya memancarkan kesuksesan dan kendali diri, membuat beberapa tamu yang mendengar bisik-bisik kagum dan menatapnya dengan hormat. Putra mulai merasa canggung. Senyum dan sikap superior yang biasa ia gunakan tidak sepenuhnya berhasil dihadapi Yenita. Ia mulai menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan, menyadari bahwa kehadiran Yenita bukan sekadar nostalgia, tetapi juga cermin dari apa yang pernah ia abaikan. Wanita yang cerdas, anggun, dan sukses. "Terima kasih, Yen, atas doanya," ujar putra akhirnya, mencoba menutup percakapan awal dengan sopan. Namun nada suaranya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa malu yang mulai muncul di balik kesombongannya. Yenita mengangguk halus, tersenyum ringan, dan memutuskan untuk berpindah sejenak untuk menyapa tamu lain. Langkahnya tetap mantap, menunjukkan ketenangan dan harga diri. Putra menatapnya pergi, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam perasaan yang ia rasakan saat ini, campuran antara kekaguman, malu,
dan sedikit penyesalan. Saat Yenita melangkah menjauh, beberapa tamu mulai berbisik, menilai interaksi mereka. Yenita tetap tenang, menyadari bahwa sorotan ini bukan untuk membuat putra cemburu atau marah, tetapi untuk menunjukkan wibawa dan kedewasaan yang selalu ia jaga sejak meninggalkannya. Pertemuan awal ini menjadi titik awal ketegangan yang akan berkembang sepanjang acara. Putra mulai menyadari bahwa sikap sombongnya tidak akan membawa hasil seperti biasanya, dan Yenita tetap menjadi pribadi yang penuh kendali dan keanggunan. Di balik semua itu, Yenita tahu satu hal pasti, hari ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang menunjukkan bahwa kesuksesan dan harga diri tidak bisa diukur dengan ucapan atau hinaan. Dan hari itu, setiap tatap dan kata yang ia ucapkan telah menegaskan hal itu. Setelah pertemuan singkat itu, Putra mulai merasa perlu menegaskan dominasinya di hadapan tamu undangan. Tanpa disadari, sikap sombongnya muncul secara halus, disampaikan melalui kata-kata yang terselubung, tetapi cukup menusuk harga diri Yenita. "Ah, Yenita, kamu masih sama seperti dulu ya, sederhana sekali," ujar Putra dengan nada bercampur antara candaan dan sindiran, sambil menepuk bahu Yenita sedikit terlalu keras. Nada suaranya terdengar ringan, tetapi bagi orang yang mendengarnya, jelas ada maksud merendahkan. Yenita menatapnya dengan tenang, menahan gejolak emosi yang ingin muncul. Ia tersenyum tipis, tetap menjaga wibawa. "Sederhana itu terkadang lebih baik daripada berlebihan, Putra," jawabnya lembut namun tegas. Suaranya tidak tinggi, tidak menyudutkan, tapi cukup untuk menegaskan bahwa hinaan itu tidak akan membuatnya terjatuh. Beberapa tamu yang mendengar percakapan itu mulai menoleh, menyadari ketegangan yang muncul. Ada bisik-bisik kecil yang terdengar, menilai interaksi antara mantan pasangan ini. Beberapa terlihat kagum pada ketenangan Yenita, sementara yang lain menyadari perubahan sikap Putra yang mulai terlihat canggung. Putra tidak berhenti. Ia mulai melontarkan komentar yang lebih terang-terangan, meski masih terselubung sopan santun. "Lihatlah, teman-teman, Yenita tetap saja memilih penampilan yang sederhana. Tidak seperti beberapa wanita yang, menonjolkan diri di acara seperti ini," katanya, sambil melempar senyum yang tampak dipaksakan. Yenita menarik napas perlahan, menahan rasa tersinggung yang ingin muncul. Ia tahu, setiap kata Putra adalah ujian terhadap kesabaran dan harga dirinya. Alih-alih marah atau membalas, Yenita memilih untuk tetap tenang dan menahan diri. "Memang begitu saya, Putra. Saya percaya penampilan tidak menentukan nilai seseorang," jawabnya, tetap dengan nada sopan namun menegaskan posisi diri. Putra mulai tersenyum canggung, menyadari bahwa rencananya untuk mempermalukan Yenita tidak berjalan mulus. Tamu-tamu lain mulai memperhatikan dengan lebih jelas. Beberapa menatap Putra dengan rasa heran, menyadari sikap superior yang biasanya ia tunjukkan kini tidak sepenuhnya berhasil. Istri baru Putra berdiri di sisi lain, diam-diam mengamati situasi. Tatapannya tenang dan bijaksana, tetapi ada kilatan pengertian dalam matanya. Ia menyadari bahwa permainan psikologis Putra sedang berlangsung, dan ia menunggu momen yang tepat untuk menyeimbangkan situasi. Yenita memilih mengalihkan perhatian dengan sopan, menyapa beberapa tamu yang belum sempat ia temui. Setiap kata yang ia ucapkan jelas, anggun, dan menonjolkan kedewasaan serta profesionalismenya. Tamu-tamu yang mendengarnya tersenyum, mengangguk, atau memberikan komentar ringan yang menunjukkan kekaguman terhadap ketenangan Yenita. Putra mulai merasa semakin canggung. Strategi halusnya untuk mempermalukan mantan istri tidak berjalan sesuai rencana. Semakin ia mencoba menyinggung, semakin terlihat bahwa Yenita tetap teguh, anggun, dan tidak terpengaruh. Ada rasa malu yang mulai muncul, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum dan candaan yang dipaksakan. "Ah, tentu saja, masing-masing punya gaya sendiri," ujar Putra akhirnya, berusaha mengubah topik dengan nada ringan, tetapi tidak dapat menyembunyikan sedikit kegelisahan di wajahnya. Yenita menanggapi dengan senyum sopan, tanpa menambah ketegangan.
Ia tahu, momen ini bukan tentang balas dendam atau menyakiti putra, tetapi tentang menunjukkan ketenangan, kedewasaan, dan harga diri yang tidak bisa dirusak dengan hinaan. Ia tetap anggun, tetap percaya diri, dan tidak membiarkan putra atau tamu mengubah sikapnya. Suasana perlahan mulai berubah. Beberapa tamu yang semula ragu kini mulai tersadar. Yenita bukanlah wanita yang mudah dipermainkan. Putra sendiri mulai menelan kata-kata berikutnya, menyadari bahwa ia tidak lagi berada di posisi superior. Ia hanya bisa menatap Yenita dengan rasa canggung, menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak akan menurunkan wibawa mantan istrinya. Setelah beberapa saat berinteraksi dengan tamu lain, Putra mulai merasa frustrasi. Strategi halusnya untuk mempermalukan Yenita tidak berhasil. Ia merasa harga dirinya terancam di depan mata tamu-tamu yang mulai memperhatikan ketenangan dan anggun Yenita. Dengan napas yang sedikit tergesa, Putra memutuskan untuk lebih terang-terangan. "Yenita, aku heran, kamu masih bekerja di tempat seperti itu, ya?" ujarnya, nada suaranya penuh sindiran. "Kupikir seseorang seperti kamu pasti akan kesulitan berkembang setelah, perpisahan kita." Yenita menatapnya sejenak. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyiratkan kewaspadaan. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab dengan nada lembut namun tegas. "Putra, kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh masa lalu atau perpisahan. Setiap orang punya jalannya sendiri." Seiring kata-kata itu terdengar, beberapa tamu mulai menunduk, memperhatikan percakapan mereka. Ada yang menatap Putra dengan tatapan menilai, merasa bahwa ia terlalu memaksakan superioritasnya di depan orang lain. Yenita tetap berdiri tegap, memancarkan wibawa, sementara Putra mulai merasakan tekanan sosial yang nyata. Tidak puas dengan jawaban Yenita, Putra menambahkan, "Ya, tapi aku yakin kamu tetap sederhana. Tidak banyak perubahan, ya? Orang-orang di sekitarmu pasti heran dengan penampilanmu yang apa adanya." Yenita tetap tersenyum tipis, menahan emosi yang ingin muncul. Ia tahu, membalas hinaan Putra dengan kata-kata tajam hanya akan menurunkan harga dirinya. Sebaliknya, ia memilih untuk mengalihkan perhatian, menyapa beberapa tamu yang berdiri di dekatnya. Gesturnya elegan, mengalihkan sorotan tamu dari hinaan Putra. Namun, ketegangan tidak bisa dihindari. Beberapa tamu mulai berbisik, memperhatikan sikap Putra dan reaksi Yenita. Suasana menjadi sedikit tegang, namun Yenita tetap memegang kendali, menunjukkan ketenangan yang membuat Putra semakin frustrasi. "Lihat, semua orang pasti heran melihatmu di sini. Aku rasa banyak yang tidak menyangka kamu akan datang dengan penampilan seperti ini," kata Putra, kali ini lebih keras, hampir terdengar sebagai hinaan terbuka di hadapan beberapa tamu yang memperhatikan. Yenita menatapnya dengan mata lembut tapi penuh wibawa. "Penampilan seseorang tidak menentukan siapa mereka. Hari ini aku datang untuk memberikan ucapan selamat, bukan untuk membalas dendam." Kata-katanya menenangkan suasana, tetapi tetap menegaskan harga diri dan ketenangannya. Putra mulai merasa canggung. Upaya terang-terangnya untuk mempermalukan Yenita tidak berjalan lancar. Beberapa tamu yang awalnya diam kini mulai memberi perhatian lebih pada ketenangan Yenita. Beberapa tersenyum ringan, mengangguk seolah menegaskan bahwa sikap Yenita menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Istri baru Putra berdiri di sampingnya, tetap tenang. Tatapannya lembut namun penuh pengertian, mengetahui bahwa momen ini adalah titik penting bagi dinamika sosial di pernikahan itu. Ia menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan fakta yang akan mengubah keadaan. Namun ia memilih tetap sabar sambil mengamati Putra yang mulai kehilangan kendali. Putra merasa terpojok, akhirnya menarik napas panjang, mencoba menutupi rasa malu yang mulai muncul. Ia menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya tidak menurunkan wibawa Yenita, bahkan sebaliknya, meningkatkan rasa hormat tamu terhadap mantan istrinya. Yenita, di sisi lain, tetap elegan dan tenang.
Ia menyadari bahwa ketenangan dan ketegasan adalah senjata terbaik untuk menghadapi hinaan. Setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia tidak bisa digoyahkan oleh sindiran atau hinaan putra, dan hal ini mulai terlihat jelas bagi semua orang yang menyaksikan. Keributan kecil itu akhirnya mereda, namun ketegangan tetap terasa di udara. Putra merasa malu, walaupun ia tidak mengakuinya, sementara Yenita tetap anggun, mengalihkan perhatian tamu, dan menjaga harga diri tanpa membiarkan hinaan putra memengaruhinya. Ketegangan yang tercipta akibat hinaan putra mulai terasa di seluruh ruangan. Beberapa tamu yang awalnya hanya tersenyum kecil atau memperhatikan dari jauh kini mulai bersuara, menatap putra dengan tatapan menilai. Bisik-bisik semakin terdengar, memperjelas bahwa perilaku putra mulai menjadi pusat perhatian. Wah, tampaknya putra sedang berusaha menunjukkan siapa yang paling berkuasa di sini, bisik seorang tamu kepada temannya, sambil menatap putra yang mencoba tetap tersenyum. Yenita tetap tenang, seolah tidak terganggu oleh sorotan mata yang semakin tajam. Ia tahu, setiap gerakannya saat ini adalah cerminan harga diri dan kedewasaannya. Dengan langkah ringan namun pasti, ia berjalan di antara tamu, menyapa satu persatu dengan senyum anggun dan kata-kata sopan. Selamat ya atas pernikahannya, semoga bahagia selalu, ucapnya kepada beberapa tamu yang dikenalnya, menegaskan sikap positif dan profesionalisme. Putra, di sisi lain, mulai merasakan efek sosial dari tindakannya sendiri. Hinaan yang dilontarkan tidak membuat Yenita terpuruk. Malah, ketenangan dan elegansi mantan istrinya semakin menonjol di hadapan para tamu. Beberapa tamu bahkan menatap putra dengan rasa heran, mempertanyakan sikap sombongnya yang kini tampak tidak efektif. Istri baru putra berdiri di dekatnya, tetap mengamati situasi dengan tenang. Ia menyadari bahwa momen ini adalah kesempatan tepat untuk menegaskan posisi Yenita tanpa harus menciptakan konflik. Tatapannya lembut namun penuh keyakinan, siap untuk menyelesaikan ketegangan yang muncul. Yenita melanjutkan interaksi dengan tamu lain. Setiap kata yang diucapkannya jelas dan anggun. Ia menunjukkan empati, kesopanan, dan sikap dewasa yang membuat tamu-tamu yang menyaksikan merasa kagum. Senang bisa bertemu dengan semua orang di sini, ucapnya sambil menatap mata masing-masing tamu, memberikan kesan hangat namun tetap tegas. Suasana mulai berubah perlahan. Ketegangan yang ditimbulkan oleh hinaan putra kini berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman terhadap Yenita. Tamu-tamu mulai menilai ulang putra, menyadari bahwa upaya mempermalukan mantan istrinya justru membuatnya terlihat canggung. Putra mencoba tersenyum, namun senyumannya kini tampak dipaksakan. Beberapa tamu mulai menatapnya dengan tatapan skeptis, menyadari bahwa sikap superior yang biasa ia tunjukkan tidak berhasil di hadapan Yenita yang tetap tenang dan anggun. Yenita, menyadari perubahan dinamika ini, tetap menjaga sikap. Ia tidak menunjukkan kemenangan secara berlebihan, tetapi setiap gerakannya menegaskan ketenangan dan harga diri yang tidak tergoyahkan. Setiap orang pantas mendapatkan kebahagiaan, ucapnya kepada tamu lain yang mendekat, menekankan sikap positif tanpa menyudutkan putra. Istri baru putra akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia tersenyum lembut kepada Yenita, menegaskan bahwa ia memahami posisi mantan istrinya, sekaligus menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan fakta penting. Putra semakin canggung, menyadari bahwa ia mulai kehilangan kendali atas situasi. Istri baru putra berdiri tidak jauh dari mantan suaminya. Wajahnya memancarkan ketenangan yang kontras dengan kegelisahan putra. Setiap kata hinaan yang putra lontarkan kini terdengar gagal mempengaruhi Yenita, dan hal itu membuatnya mulai menilai situasi dengan cermat. Ia tahu bahwa momen ini bisa menjadi ujian bagi hubungan barunya sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan dan pengertian. Ia menatap Yenita dengan tatapan hangat, seolah memberi pesan diam bahwa tidak semua orang harus menghadapi hinaan dengan kemarahan atau balasan. Yenita, yang menyadari kehadiran istri baru putra, tetap menjaga sikap anggun dan profesional. Ia tersenyum ringan, memberikan kesan bahwa ketenangan dan harga diri tidak tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan dirinya.
Beberapa kali Putra menoleh, berharap mendapat dukungan atau pengertian dari istrinya. Namun, istri baru Putra tetap diam, menahan ketegangan. Tatapannya yang tenang membuat Putra semakin canggung. Ia mulai menyadari bahwa sikapnya yang sombong dan hinaan terang-terangan justru membuat dirinya terlihat tidak dewasa di mata tamu dan istri barunya sendiri. Istri baru Putra kemudian mengambil langkah hati-hati. Ia menyadari bahwa saat yang tepat akan tiba untuk memperkenalkan fakta penting. Yenita bukan hanya mantan istri Putra, tetapi juga bosnya di perusahaan. Namun, ia memilih menunggu momen yang tepat agar pengungkapan itu berdampak maksimal dan tidak menimbulkan konflik berlebihan. Sementara itu, Yenita terus berinteraksi dengan tamu yang hadir, memberikan kesan hangat dan anggun. Ia menjawab pertanyaan dengan elegan, menanggapi sapaan dengan senyum yang tulus, dan memastikan setiap gerakan menunjukkan ketenangan serta harga diri. Tamu-tamu mulai memperhatikan perubahan dinamika ini. Dari yang awalnya ingin melihat drama, kini mereka terpesona oleh kedewasaan dan wibawa Yenita. Putra semakin gelisah. Ia menyadari bahwa upaya untuk mempermalukan mantan istrinya gagal total, bahkan membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Istri barunya tetap berdiri di sampingnya, menahan ketegangan sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengoreksi situasi. Tatapan lembutnya ke arah Yenita seperti memberi pesan, "Tenang saja, ini akan selesai dengan cara yang tepat." Yenita sendiri menyadari keberadaan istri baru Putra, namun ia tetap fokus pada tujuan kedatangannya, memberikan ucapan selamat dan menjaga martabatnya. Ia tahu, situasi ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana ia mempertahankan harga diri dengan elegan. Seiring waktu, ketegangan mulai mereda di sekitar Putra. Tamu-tamu yang awalnya terkejut dengan hinaan Putra kini mulai melihat kenyataan yang berbeda. Yenita tetap anggun, tenang, dan menunjukkan kedewasaan yang membuat Putra semakin malu. Istri baru Putra hanya tersenyum lembut, menahan ketegangan sambil menunggu momen yang akan mengubah arah pertemuan ini. Yenita berjalan perlahan di antara tamu, tetap menjaga senyum yang hangat dan anggun. Setiap gerakannya menunjukkan ketenangan dan kedewasaan yang membuat orang-orang di sekitarnya terpesona. Ia menyadari bahwa tindakan Putra telah menjadi pusat perhatian, namun ia tidak membiarkan hal itu mengganggu fokusnya. Setiap sapaan yang diberikan kepada tamu adalah wujud sopan santun dan profesionalisme, bukan balas dendam. "Senang melihatmu lagi, Yenita," ujar seorang teman lama sambil menjabat tangannya. "Kamu tetap anggun seperti dulu." Yenita membalas dengan senyum tulus. "Terima kasih, senang bisa hadir dan ikut merayakan hari bahagia ini," katanya lembut, menegaskan bahwa ia tidak membawa beban emosional dari masa lalu. Sikapnya yang elegan membuat tamu lain ikut merasa nyaman dan kagum dengan ketenangannya. Beberapa tamu yang sebelumnya hanya memperhatikan dari jauh kini mendekat untuk berbincang dengan Yenita. Mereka ingin mendengar pandangannya tentang pekerjaan, kehidupan, dan berbagai topik ringan. Yenita menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, sopan, dan hangat, menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh hinaan atau provokasi. Putra mengamati dari jarak dekat. Semakin ia melihat Yenita dikelilingi kekaguman dan respek, semakin ia merasa canggung. Sikap sombongnya tidak memberikan hasil, justru semakin menegaskan ketidakdewasaan dirinya. Ia menatap istrinya yang baru, berharap mendapat bantuan atau sinyal untuk menghentikan kegelisahannya. Namun, istri baru Putra tetap tenang, menahan ketegangan, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Yenita tidak hanya berinteraksi dengan tamu yang dikenalnya, tetapi juga menyapa tamu lain dengan sopan dan penuh empati. Ia mengakui setiap ucapan selamat dengan anggun, menanggapi lelucon ringan dengan senyum hangat, dan menjaga pembicaraan tetap positif. Sikapnya yang dewasa membuat para tamu menilai ulang pandangan mereka terhadap situasi yang sebelumnya tampak canggung. Seiring percakapan berlangsung, beberapa tamu mulai menyadari bahwa Yenita bukan hanya mantan istri Putra yang anggun, tetapi juga sosok yang berwibawa, cerdas, dan bijaksana.
Mereka mulai melihat bahwa hinaan Putra tidak memberikan efek seperti yang diharapkan, bahkan malah menonjolkan kualitas positif Yenita. Istri baru Putra terus mengamati, menyadari bahwa ketenangan Yenita memberikan kesempatan sempurna untuk mengungkapkan fakta yang akan mengubah arah cerita. Ia tahu, saat ini adalah momen puncak sebelum kejutan yang akan membuat Putra tersadar dan malu. Suasana di ruangan resepsi kini mencapai puncaknya. Putra masih merasa gelisah, menyadari bahwa upaya mempermalukan Yenita gagal total. Yenita tetap anggun dan tenang, dikelilingi tamu-tamu yang mulai menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Istri baru Putra menatap mantan suaminya dengan lembut namun penuh keyakinan. Saat inilah ia memutuskan bahwa momen untuk mengungkapkan kebenaran telah tiba. Ia mendekati Putra dengan senyum hangat, menenangkan gelisahnya. "Putra, sepertinya kamu belum tahu fakta penting tentang Yenita," ucapnya dengan nada tenang namun jelas. Tamu-tamu di sekitar mulai memperhatikan, penasaran dengan arah percakapan ini. Putra menoleh, sedikit bingung. "Fakta apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya terdengar canggung. Istri baru Putra menatap Yenita sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke Putra. "Yenita bukan hanya mantan istrimu yang anggun, Putra. Dia juga bosku di perusahaan. Semua keputusan penting di sana ada di tangannya. Jadi, setiap kata hinaan yang kamu lontarkan sebelumnya, ya, itu tidak hanya tidak sopan, tapi juga menimbulkan kesan yang kurang menyenangkan di depan orang-orang yang menghargai profesionalisme," ujarnya dengan tenang namun tegas. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Putra dengan rasa terkejut. Perlahan, wajah Putra berubah dari bingung menjadi canggung, lalu merah padam karena malu. Ia menyadari bahwa perilakunya bukan hanya gagal mempermalukan Yenita, tetapi juga membuat dirinya terlihat inferior di mata tamu dan istri barunya. Yenita tetap tenang, senyumnya ringan namun penuh wibawa. "Tidak apa-apa, Putra. Semua orang bisa membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya," ucap Yenita dengan lembut, menegaskan kedewasaannya. Putra terdiam, sulit menemukan kata-kata. Beberapa tamu yang menyaksikan pengungkapan itu mulai tersenyum, mengapresiasi ketenangan dan sikap elegan Yenita. Mereka menyadari bahwa hinaan Putra tidak memengaruhi martabat Yenita, malah semakin menonjolkan kualitas positifnya. Istri baru Putra berdiri di samping Yenita, menegaskan dukungannya dengan tatapan penuh hormat. Yenita mengangguk ringan, menunjukkan apresiasi tanpa berlebihan, menjaga suasana tetap elegan. Putra akhirnya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia merasa malu, bukan hanya karena tindakannya gagal, tetapi juga karena pengakuan tentang posisi Yenita membuatnya tersadar akan kesalahannya. Tamu-tamu semakin fokus pada perubahan ekspresi Putra, sementara Yenita tetap menjadi pusat perhatian dengan wibawa dan ketenangannya. Putra masih terdiam di tempatnya, tatapannya kosong sejenak menatap Yenita dan istrinya yang baru. Rasa malu mulai merayap ke seluruh tubuhnya, membuat pipinya memerah. Kata-kata yang sebelumnya terlontar dengan sombong kini terdengar begitu sia-sia dan memalukan. Ia menyadari bahwa hinaan yang ia lontarkan tidak hanya gagal mempermalukan Yenita, tetapi juga memperlihatkan kebodohan dan ketidakdewasaan dirinya di depan tamu. Tamu-tamu mulai menoleh ke arahnya, beberapa menahan tawa ringan karena ketegangan yang berubah menjadi ironi. Putra merasa seolah semua mata menempel pada dirinya, menilai setiap gerakan dan ekspresinya. Yenita tetap anggun, senyumnya lembut, penuh ketenangan, seakan memberi pesan bahwa situasi ini tidak mengganggunya sedikit pun. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun hatinya tetap bergelora dengan rasa malu. Istri barunya berdiri di sampingnya, menatapnya dengan lembut namun tegas, seolah mengingatkan, "Inilah akibat dari perilakumu yang tidak dewasa." Putra ingin menutupi rasa malu itu dengan kata-kata, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Setiap ucapan yang ia rencanakan terdengar konyol di dalam kepalanya.
Ia menyadari bahwa semua hinaan dan sindiran yang ia lontarkan sebelumnya kini menjadi kontraproduktif, bahkan membuatnya terlihat inferior di mata orang-orang yang penting baginya. Sementara itu, Yenita tetap berdiri dengan sikap tenang. Ia menyadari perubahan ekspresi Putra, namun ia tidak menunjukkan kegembiraan atau rasa puas atas rasa malunya mantan suaminya. Semua gerakannya menunjukkan bahwa ia berada di atas situasi ini, tidak terpengaruh oleh hinaan atau ketegangan sosial. Tamu-tamu semakin terpesona oleh ketenangan dan wibawa Yenita. Mereka mulai memperhatikan detail lain, bagaimana ia menanggapi semua situasi dengan anggun, bagaimana ia tetap tersenyum hangat meskipun menjadi pusat konflik, dan bagaimana setiap kata yang ia ucapkan menegaskan kedewasaannya. Putra kini benar-benar menyadari kesalahannya. Hinaan yang ia lontarkan tidak hanya membuatnya malu, tetapi juga membuatnya terlihat tidak sopan dan arogan. Ia menundukkan kepala, mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Rasa malu yang mendalam membuatnya berpikir ulang tentang perilaku dan sikapnya. Putra menarik napas panjang, menelan rasa malu yang menyesakkan dada. Semua mata tertuju padanya, menunggu reaksi setelah fakta mengenai posisi Yenita di perusahaan terungkap. Suasana di ruangan menjadi hening sejenak. Hanya terdengar denting gelas dan bisikan tamu yang penuh penasaran. Putra tahu, satu-satunya jalan untuk menebus hinaan yang dilontarkannya adalah dengan meminta maaf secara terbuka. Ia melangkah perlahan mendekati Yenita. Suaranya terdengar gemetar di awal. Yenita, aku minta maaf atas semua kata-kata dan tindakan yang tidak pantas tadi. Aku salah telah mempermalukanmu di depan tamu. Yenita menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. Senyum tipis menghiasi wajahnya, menunjukkan bahwa ia menerima permintaan maaf tanpa rasa dendam, tetapi tetap menjaga harga diri. Terima kasih, Putra. Aku menghargai permintaan maafmu, ucapnya dengan suara tenang, elegan, dan tegas. Suasana menjadi canggung. Beberapa tamu menahan napas, menyaksikan interaksi ini dengan rasa ingin tahu campur kagum. Putra menundukkan kepala, wajahnya masih memerah. Ia merasakan beratnya momen ini, menyadari sepenuhnya betapa salahnya perilakunya. Ia juga menyadari bahwa permintaan maaf ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan sedikit martabat di hadapan tamu dan istrinya sendiri. Yenita tetap berdiri tegap, menjaga jarak yang sopan, memastikan interaksi ini tetap profesional dan elegan. Ia tidak menunjukkan kegembiraan atau rasa puas atas rasa malu Putra, tetapi kesan anggun dan tenangnya justru semakin menonjol di mata semua orang yang hadir. Beberapa tamu mulai tersenyum pelan, menghargai cara Yenita menangani situasi yang sulit ini. Mereka melihat bahwa kedewasaan dan ketenangan selalu lebih berpengaruh daripada hinaan atau provokasi. Putra, di sisi lain, masih merasakan getirnya rasa malu, namun juga mulai menghargai keteguhan dan wibawa mantan istrinya. Istri baru Putra berdiri di sampingnya, menatap Putra dengan lembut namun tegas, seolah mengingatkan bahwa setiap kata dan tindakan memiliki konsekuensi. Putra hanya bisa mengangguk kecil, menerima kenyataan bahwa sikap sombongnya telah membawa dirinya ke posisi yang canggung dan memalukan. Setelah Putra dengan terbata-bata mengungkapkan permintaan maafnya, suasana di sekitar menjadi hening. Tamu-tamu menunggu bagaimana reaksi Yenita, dan semua mata tertuju padanya. Rasa canggung masih terasa, tapi kini tergantikan oleh ketenangan yang memancar dari setiap gerak-gerik Yenita. Yenita menatap Putra dengan lembut. Matanya tidak menunjukkan kemarahan atau dendam, melainkan kedewasaan yang menenangkan. Ia menarik napas sejenak, lalu berkata dengan suara yang tenang namun tegas, "Aku menghargai permintaan maafmu, Putra. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya." Kata-kata itu terdengar ringan, namun setiap tamu yang mendengarnya merasakan kedalaman maknanya. Tidak ada nada sombong atau kemenangan tersembunyi di dalamnya. Yenita menerima permintaan maaf, tetapi tetap menjaga jarak sopan, menjaga martabatnya sendiri.
Putra menunduk, merasakan beratnya kata-kata Yenita. Ia menyadari bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk menutupi kekeliruannya. Tetapi sikap Yenita yang elegan memberinya pelajaran berharga tentang harga diri dan kedewasaan. Rasa malu masih ada, tetapi juga muncul rasa kagum terhadap mantan istrinya yang begitu anggun dan kuat. Tamu-tamu mulai tersenyum kecil, melihat cara Yenita menangani situasi yang sulit dengan bijaksana. Beberapa bisik-bisik di antara mereka memuji ketenangan dan wibawa Yenita. Ia tidak membalas hinaan Putra dengan kata-kata tajam, tetapi dengan ketenangan yang jauh lebih mematikan daripada apapun yang bisa dikatakan. Istri baru Putra menatap Yenita dengan hormat, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa sikap Yenita bukan hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang cara menjaga harga diri di tengah situasi sosial yang penuh tekanan. Putra masih berdiri dengan kepala tertunduk, menyadari betapa salahnya dirinya. Namun, ia juga merasa sedikit lega karena Yenita menerima permintaan maafnya tanpa rasa dendam. Suasana tetap canggung, tapi kini tidak lagi menegangkan, berubah menjadi momen refleksi dan pengakuan atas kedewasaan yang sesungguhnya. Resepsi mulai memasuki penghujungnya. Lampu-lampu gantung berpendar lembut, menciptakan suasana hangat dan elegan. Musik latar mulai perlahan berganti menjadi lagu-lagu ringan yang menenangkan. Para tamu mulai bersiap untuk meninggalkan tempat, sebagian berbincang santai, sebagian lagi menunggu momen terakhir untuk mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin. Yenita berdiri di dekat pintu keluar, tetap anggun dengan penampilan sederhana namun memikat. Gaun yang ia kenakan sederhana, namun potongan dan warna yang elegan membuatnya terlihat menawan. Tidak ada ornamen berlebihan, tidak ada aksesoris mencolok, hanya ketenangan dan wibawa yang terpancar dari dirinya. Beberapa tamu masih menoleh ke arahnya, sebagian karena ingin mengucapkan selamat tinggal, sebagian lagi karena masih terkesima oleh sikapnya sepanjang acara. Mereka melihat bagaimana Yenita tetap tenang, bagaimana setiap gerakan tangannya lembut namun penuh percaya diri, dan bagaimana ia mampu meninggalkan kesan mendalam tanpa harus menarik perhatian secara berlebihan. Putra berdiri tidak jauh dari pintu, menundukkan kepala dan menatap Yenita pergi. Ia merasa campur aduk antara rasa bersalah dan kekaguman. Semua hinaan yang ia lontarkan kini terasa sia-sia, dan ia menyadari bahwa mantan istrinya memiliki kekuatan sejati, ketenangan, harga diri, dan kedewasaan yang tak bisa digoyahkan oleh kata-kata atau tindakan sombong siapapun. Istri baru Putra berdiri di sampingnya, tersenyum tipis melihat mantan suami dan Yenita berinteraksi dengan cara yang sopan namun penuh makna. Ia tahu bahwa momen ini telah mengubah dinamika sosial di sekitarnya. Rasa hormat kini menggantikan kesombongan, ketenangan menggantikan ketegangan. Yenita melangkah menuju pintu keluar dengan langkah mantap. Setiap langkahnya memancarkan keyakinan dan anggun yang alami. Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi aura keberadaannya tetap terasa, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Tamu-tamu yang melihatnya pergi merasa terinspirasi. Mereka menyadari bahwa kematangan dan keanggunan tidak bisa dibeli, tetapi dibentuk oleh pengalaman dan karakter sejati. Saat pintu menutup di belakangnya, suasana di dalam ruangan terasa berbeda. Ada rasa lega, kekaguman, dan refleksi tentang pentingnya menjaga harga diri, menghargai kedewasaan, dan belajar dari kesalahan. Yenita telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan, bukan karena pamer kekayaan atau keanggunan yang berlebihan, tetapi karena ketenangan, kepercayaan diri, dan kemampuannya untuk tetap elegan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Yenita menutup pintu mobilnya dan duduk dengan tenang. Malam telah menelan cahaya resepsi, meninggalkan gemerlap lampu kota sebagai latar belakang perjalanan pulangnya. Dalam kesunyian itu, ia membiarkan pikirannya merenung kembali sepanjang malam yang baru saja ia lewati. Ia menghela napas panjang, menyadari betapa banyak hal yang telah berubah sejak pernikahannya dengan Putra berakhir. Tidak ada lagi konflik yang membelenggunya, tidak ada lagi hinaan yang mampu mengusik ketenangannya. Semua kejadian malam ini, pertemuan dengan mantan suami, hinaan,
pengakuan dari istri barunya, dan akhirnya pengakuan permintaan maaf Putra, menjadi pembelajaran berharga. Yenita menutup mata sejenak dan membiarkan kenangan itu melintas. Ia tersenyum tipis, bukan karena kemenangan semu, tetapi karena dirinya tetap teguh pada prinsip, menjaga harga diri, bersikap elegan, dan membiarkan tindakan bicara lebih kuat daripada kata-kata. Ia sadar bahwa kesuksesan yang ia raih bukan hanya soal materi atau jabatan, tetapi juga tentang bagaimana ia mampu tetap menjadi pribadi yang berkelas di setiap situasi. Ia merenungkan hubungan masa lalunya. Putra yang dulu sombong dan merasa superior kini tampak menyesal, menyadari kesalahan, dan menerima kenyataan bahwa Yenita telah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat. Yenita tidak merayakan rasa malu Putra, melainkan menerima momen itu sebagai bukti bahwa ketenangan dan kedewasaan selalu mengungguli perilaku yang emosional atau angkuh. Dalam perjalanan pulangnya, ia membayangkan masa depan dengan keyakinan. Yenita tahu bahwa kehidupan akan terus menghadirkan tantangan, tetapi ia percaya pada kemampuan dirinya untuk menghadapinya dengan elegan dan tegas. Ia merasa bangga bukan hanya karena kesuksesan profesionalnya sebagai bos di perusahaan, tetapi juga karena keteguhan prinsip dan wibawa pribadinya. Ia menatap kota dari jendela mobil, lampu-lampu yang berkelap-kelip seakan mencerminkan keberhasilan dan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Momen malam ini menjadi simbol penting, bahwa harga diri dan keanggunan tidak bisa dirusak oleh hinaan, dan bahwa kesuksesan sejati tercermin dalam sikap dan karakter seseorang, bukan sekadar status sosial. Yenita tersenyum lega. Malam itu, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita yang mandiri, berwibawa, dan tak tergoyahkan. Semua kejadian yang menimpa dirinya bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan untuk menegaskan identitasnya. Seorang wanita yang anggun, sukses, dan memiliki harga diri yang tak tergoyahkan. Ia menutup malam itu dengan hati penuh kepuasan. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, hanya kesadaran bahwa perjalanan hidupnya, termasuk malam ini, telah membentuknya menjadi sosok yang lebih matang, kuat, dan anggun. Yenita tahu, apapun yang terjadi di masa depan, ia akan selalu tetap teguh, percaya diri, dan memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.